Di kala pesatnya peradaban, interaksi sudah tak terbatas oleh jarak. Munculnya berbagai inovasi dan teknologi yang menjadi primadona di setiap era. Namun, pandemi besar pernah melanda dunia ini. Faktor penyebaran penyakit makin variatif, salah satunya dari hewan ke manusia maupun sebaliknya. Indeks keamanan kesehatan global menjadi tolak ukur untuk keamanan dan kemampuan kesehatan antar negara. Dan inilah video kami. Hai, aku Alfian. Halo, aku Alif. Hai, aku Arin. Hai, aku Salwa. Aku Said dan kami dari Kelas Kesehatan Global C Kelompok 2. Hai guys, tadi lagi ngapain tuh? Arin, ini nih kita lagi baca berita tentang pasien. Hah? Zoonosis? Apaan tuh? Nah, jadi penyakit zoonosis adalah penyakit menular yang berpindah dari hewan ke manusia dan sebaliknya. Nah, patogen zoonosis dapat berupa bakteri, virus, atau parasit yang dapat menyebar ke manusia melalui kontak langsung atau melalui makanan, air, atau lingkungan. Nah, contoh penyakit zoonosis antara lain adalah penyakit virus Ebola, penyakit sapi gila, dan infeksi salmonellosis. Oh gitu ya? Terus cara penanganannya gimana? Kalau itu aku tahu caranya. Kalian pernah dengar gak sih yang namanya kesehatan global? Jadi kesehatan global itu adalah suatu bidang studi, praktik, dan penelitian yang menempatkan prioritas pada peningkatan kesehatan juga kesetaraan kesehatan untuk seluruh manusia di seluruh dunia. Oh gitu ya? Berarti kesehatan global itu ibaratnya kita lagi merawat sebuah taman besar nih. Dan di taman itu pasti ada jenis tanaman yang berbeda-beda. Tapi tujuannya tetap sama, agar tanamannya tumbuh sehat dan kuat. Nah, kenapa tuh kayak gitu? Terus aku masih penasaran deh, siapa aja sih yang rentan kena penyakit zoonosis? Nggak tahu, Arin tahu nggak? Aku juga kurang tahu sih, katanya Alvin sama yuk. Ayo. Oke. Hai guys, di sana ada Alif sama Alfian. Yuk kita samperin. Hai guys. Hai Bang. Ada apa nih? Nah, jadi kita mau nanya nih, sebenarnya siapa aja sih yang rentan terkena zoonosis? Nah, jadi zoonosis ini dapat menyebar ke manusia melalui kontak dengan hewan peliharaan, hewan pertanian, ataupun hewan liar. Iya, benar tuh. Nah, selain itu, masyarakat yang tinggal dekat kawasan hutan atau semi perkotaan dengan banyak hewan liar juga berisiko terkena penyakit. Oh iya, urbanisasi atau perusakan hutan juga meningkatkan risiko zoonosis karena meningkatkan kontak antara manusia dan hewan liar. Nah, terus apa sih upaya yang bisa kita lakukan untuk mengurangi risiko patogen zoonosis yang menyebar? Nah, dalam beberapa tahun terakhir, konsep One Health ini penting banget. One Health pada intinya adalah bagaimana kita bisa mencegah dan mengendalikan penyakit dilihat dari 3 konsep, yaitu aspek kesehatan manusia, aspek hewan, dan lingkungan. Nah, benar banget tuh, pengawasan terhadap kemunculan penyakit infeksi baru juga perlu terus diperkuat. Riset terkait bidang kesehatan, perbaikan infrastruktur, dan kesiapsiagaan dalam menghadapi penyakit infeksi baru, dan juga riset terkait obat-obatan memerlukan kolaborasi tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat global. Selain itu, kita bisa dengan mengikuti dan melaksanakan program ABS, yaitu perilaku hidup bersih dan sehat. Di antaranya seperti mencuci tangan menggunakan air bersih dan sabun, tidak merokok, makan buah, dan melakukan aktivitas fisik setiap hari. Nah teman-teman, sejauh ini kita sudah membahas terkait kesehatan global dan juga zoonosis. Kesehatan global merupakan peningkatan kesehatan dan juga pemerataan kesehatan di seluruh dunia. Kemudian untuk zoonosis sendiri yaitu penyakit menular yang berpindah dari hewan ke manusia maupun sebaliknya. Nah, kita juga sudah bahas tentang pencegahannya, yaitu dengan pendekatan One Health yang melihat aspek kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan. Selain itu, kita juga bisa melaksanakan program PHBS, seperti mencuci tangan menggunakan air bersih dan sabun, tidak merokok, makan buah dan sayur setiap hari, dan melakukan aktivitas fisik setiap hari. Nah, menurut kalian ada lagi nggak sih usaha yang bisa kita lakukan untuk mengurangi risiko penyebaran zoonosis? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk like, Komen, Dan subscribe.